Bagaimana hukumnya kalau kita tidak ingin menikah lagi, alasannya sudah nyaman hidup sendiri? Ya, sebenarnya ini kehilangan fadilah ya. Karena kata Nabi SAW, nikah adalah sunnahku dan siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan golonganku. Ini kalau kita bicara secara global ya, laki-laki dan perempuan yang masih gadis atau masih bujang nggak mau nikah. Ini sebaiknya jangan nikah, tetap nikah, usahakan tetap nikah. Dan cari orang-orang yang baik dan soleh atau soleha. Tinggal masalah janda. Kalau janda dia memang punya khiyar, dia mau lanjut nikah atau tidak itu haknya dia udah. Tapi kalau gadis ini dianjurkan, sama halnya dengan khusus janda saja. Ya. Kalau duda tidak ada bahasan, duda tetap disuruh nikah. Laki-laki tetap disuruh nikah. Kenapa janda tidak dianjurkan di sini atau punya khiyar? Kalau dia tidak punya anak punya khiyar. Kalau dia punya anak ya, dan anaknya masih kecil-kecil, afdal nggak nikah. Afdalnya, tapi boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, termasuk penghuni surga wanita yang dikaruniai oleh Allah anak-anak yang masih kecil-kecil, suaminya cerai atau suaminya meninggal, kemudian dia menahan diri untuk menikah lagi. Dia menahan diri karena khawatir anak-anaknya terbengkalai. Apalagi misalnya dari masa menyusui, misalnya masa 2 tahun, kemudian cerai sama istri suaminya atau misalnya meninggal suaminya, terus dia buru-buru menikah. Ini suaminya, ini laki-laki sekarang bukan ayahnya si bayi yang disusuin, belum tentu dia mau terima. Kita sudah tahu dalam biologis pasti mereka akan bercumbuan segala macam. Ini bayi bisa jadi korban, gitu kan? Maka ini ada punya fadilah sendiri. Nabi SAW menyatakan bahwasanya akan menjadi penghuni surga wanita yang tidak menikah lagi kalau memiliki anak-anak yang masih kecil dan dia khawatir terbengkalai. Bagaimana dengan yang anak-anak yang sudah besar? Yaitu khiyar, kembali kepada hukum khiyar lagi. Seperti janda yang tidak punya anak, dia mau nikah silakan, dia tidak mau nikah nggak masalah, gitu kan. Walaupun anjuran para ulama secara global menikah, gitu, menikah. Karena menikah itu kalau insya Allah mengikuti cara benar, syaratnya, rukunnya, tata cara syar'i, niatnya karena Allah, ikhlas, pasti insya Allah nyaman, gitu. Jadi nggak usah menganggap dirinya sekarang nyaman tanpa pasangan, karena nanti fitrah manusia teman-teman sekalian, ada saatnya nanti kita rindu pengen punya anak, rindu pengen punya pasangan, nanti ada saatnya, ada di masa-masa waktu umur kita berjalan seperti itu. Apakah nanti di surga Allah akan kasih suami baru, atau kita dengan suami atau mantan yang sudah cerai itu bahasan ulama panjang sebenarnya. Kalau sudah cerai umumnya kata ulama tidak bersatu. Lalu bagaimana dengan perempuan yang meninggal gadis misalnya, atau janda yang tidak menikah lagi, maka dia akan menikah dengan salah satu ahli surga. Tapi siapa itu Allahu a'lam, itu kuasa Allah, pastilah sempurna karena ahli surga, gitu kan. Apakah lebih baik kita menikah lagi? Jawabannya iya, nikah lagi lebih baik tentunya. Saya bilang tadi, saya sudah rincikan, kecuali kalau ibu punya anak-anak kecil yang butuh perhatian ibu sendiri ya. Suami masuk penjara 4 tahun. Yang ditanya apakah istri berhak minta cerai, apakah suami boleh menolak permintaan cerai istrinya, gitu. Tentu kalau masuk penjara ini dilihat dulu apa sebabnya. Kalau si laki-laki ini memang pelaku fasak, kefasikan ya. Misal memang dia membunuh, dia merampok, nah ini tidak usah tunggu 4 tahun ya. Memang dari awal dia bisa ajukan ke hakim. Dan itu ada bahasan kita, adalah bahasan khulu sebenarnya. Perempuan itu boleh ajukan khulu kalau terbuka pintu kefasikan, dosa besar yang dianggap biasa oleh pelakunya. Rutin zina tiap hari, rutin mabuk tiap hari, ini pokoknya jadi kebiasaan, gitu kan. Dan tidak dianggap sebagai dosa bagi dia. Maka ini terbuka pintu kefasikan. Nah ini boleh, ajukan aja di hakim, tidak ada masalah itu. Itu tidak ada pelanggaran agama di sini. Jadi tidak harus tunggu waktu 4 tahun atau sesuatu. Tapi kalau suami baik-baik, misalnya dia difitnah, dia kena fitnah, dia ada masalah, dia tidak bersalah, maka ini dianjurkan ibu sabar. Dan sebagian ulama mengembalikan seperti masa menunggunya suami yang hilang, itu 6 tahun. Masa suami yang hilang 6 tahun. Misal ada suami safar kemudian hilang jejaknya, nggak ada, maka kalau sudah 6 tahun dia lebih baik, lebih afdal ajukan perceraian, lebih baik. Tapi kalau dia mau bertahan itu hak dia.
Kalau dia mau cerai sebelum masa 6 tahun juga tidak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi hukum syar'i mengatakan afdalnya dia menunggu kalau suaminya hilang, tidak jelas kemana. Jadi ini biasanya kayak zaman dulu tuh orang pergi berdagang. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya ada komunikasi, ada media yang luar biasa ya memudahkan kita untuk komunikasi. Kalau zaman dulu orang kalau sudah safar ke satu perniagaan itu bisa kembali bisa enggak, karena tidak ada alat komunikasi, bisa mati di jalan segala macam. Ini akan ada hukum syar'i sendiri. Apa hukum suami yang menceraikan istrinya hanya karena istri tidak bisa bergaul? Semestinya tidak boleh nih. Ajar dia bergaul. Kenapa harus diceraikan? Dan bergaul apa dulu yang dimaksud ini? Allahu alam. Saya pribadi, saya lebih suka kalau istri saya malah tidak banyak bergaul. Kalau saya pribadi, kenapa? Karena perempuan suka mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh. Makin banyak teman-teman gaulnya makin masalah ini. Iya. Makin mudah terpengaruh. Mayoritas rumah tangga yang rusak itu karena pergaulan. Malah itu. Mestinya suami ini sadar kalau ini kebaikan sebenarnya, jangan diceraikan istri. Malah baik jadi suami istri itu cuma fokus kepada suaminya. Saya sampai bilang kadang-kadang sama istri saya, ingat suami adalah nomor satu. Dahulukan apapun, komunikasi apapun sama suami. Malah saya batasi supaya jangan sampai kemana-mana. Karena kadang-kadang ada orang datang ngomong sedikit, apapun yang dia ngomong, duduk di ruang tamu, kayaknya kursinya kurang bagus nih. Ibu-ibu terpengaruh gak sama tamu begitu? Jangan bilang enggak. Nanti dia ngomong sama suaminya, kayak tamu tadi bilang kursi tidak bagus, ganti ya. Apalagi kalau sudah bicara macam-macam itu. Tadi saya lewat mobil kamu di bawah itu kayaknya sudah harus diganti itu. Kayaknya begini, kayaknya begitu. Kayaknya mestinya suami bersyukur sama Allah kalau tidak terlalu banyak bergaul. Bukan juga yang dimaksud sini adalah kaku ya. Yang memang harusnya istri itu bisa lebih supel dengan mertua misalnya, ya, atau dengan terutama dengan suami dalam pergaulan ini harus dia lebih bisa proaktif maksud saya.